Ya Tuhan, Engkaulah adalah terang dari segala terang. Hal terbodoh yang kami bisa lakukan adalah ketika kami merasa bisa menipu Engkau. Ketika kami memasang topeng dan kami menyangka Engkau tidak melihat apa yang ada di dalam diri kami. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan mata-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Roh-Mu menolong kami. Di awal kami mendengar firman Tuhan, kami boleh bersimpuh dengan penuh kerendahan hati, kejujuran, ketulusan, ketelanjangan di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk dan bongkar seturut dengan kehendak-Mu. Tenun hidup kami Tuhan, berdasarkan firman dan kebenaran-Mu itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh, bukan hanya tahu, tetapi kami boleh mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan tinggikanlah nama-Mu lebih dari segalanya, sehingga kami terus-menerus boleh mengagumi dan mencintai Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami sembah sepanjang hidup kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin menyapa sekali lagi, selamat sore saudara-saudara, selamat sore menjelang malam ya. Dan kita bersyukur Tuhan terus memelihara kita ya. Sebentar lagi kita akan melewati bulan pertama ya dari tahun 2022. Dan bagi kita yang keturunan Tionghoa, sebentar lagi kita juga akan ada apa? Ada Imlek, ada Xinjia ya. Saudara-saudara, nanti saya kirim alamat saya kalau ada saudara yang mau kasih hampers dan sebagainya begitu ya. Saudara-saudara, bersyukur sekali lagi kita bisa ketemu ya. Sukacita sekali karena kita bisa beribadah ya di tengah tadi saya dengar ada berita itu, saya baca berita bahwa hari ini ya kalau nggak salah ya, pasien Omikron yang meninggal baru pertama kali nih, ada 2 orang ya, pasien Omikron yang meninggal baru pertama kali ini 2 orang ya. Tetapi saudara-saudara tidak perlu khawatir ya, yang penting kita tetap menjaga diri dan kita tetap bersandar berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita masih ada di dalam seri khotbah ya yang akan berakhir sampai nanti permulaan masa Paskah atau Lent. Ya, seri khotbah kita adalah Jesus and Us. Ya, Jesus and Us dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan adalah Yesus dan kita. Ya, jadi sepanjang seri ini kita akan sama-sama melihat peristiwa-peristiwa perjumpaan Yesus dengan berbagai macam orang. Ya, nah hari ini saudara kita akan melihat perjumpaan Yesus dengan wanita pezinah, ya wanita yang dituduh berzina. Nah mari kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 8, kita akan mulai dari ayat 2 saja langsung, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Kalau sudah membukanya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi-pagi benar Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, cerita ini dibuka dengan ayat yang kedua, di mana di pagi hari Yesus sudah ada di pelataran bait suci dan Yesus sebentar akan memulai pengajarannya. Orang-orang sudah berbondong-bondong hadir, duduk di tempat itu dan siap mendengarkan pengajaran Yesus. Akan tetapi saudara, di ayat yang ketiga kita melihat bahwa tiba-tiba ada sekelompok orang-orang yang ternyata adalah para pemimpin agama Yahudi membawa seorang perempuan yang dituduh telah berzinah ke tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, tampaknya seolah-olah pengajaran Yesus diinterupsi. Pengajaran Yesus dihentikan oleh insiden para pemimpin agama Yahudi menyeret wanita pezinah ini. Tetapi apakah benar demikian, saudara-saudara? Nah, disinilah kita perlu kembali merevisi pemahaman kita. Sebetulnya apa sih pengajaran Yesus itu? Saudara, pengajaran Yesus bukan sekedar ucapan Yesus ya, seperti yang ada di dalam Matius pasal 5 sampai 7 yang dikenal dengan khotbah di bukit, rangkaian ucapan Yesus tentang kerajaan Allah. Pengajaran Yesus juga tidak hanya perumpamaan-perumpamaan yang Yesus rajin sampaikan kepada para pendengarnya. Saudara, sesungguhnya pengajaran Yesus tidak berhenti hanya pada ucapan atau perkataan. Pengajaran Yesus juga dalam bentuk keteladanan dan perbuatannya. Itu sebabnya saudara-saudara, sebetulnya ayat 3 tidak menginterupsi pengajaran Yesus. Karena di dalam ayat 3 dan seterusnya, justru disitulah Yesus sedang mau mengajarkan kita melalui apa? Melalui sikap beliau kepada orang-orang banyak yang menuduh perempuan itu dan bagaimana sikap Yesus membela si wanita pezina tersebut. Saudara-saudara, kalau kita melihat cerita ini dan sungguh kita membayangkan secara hidup di dalam kepala kita, saudara pasti akan sama seperti saya menyimpulkan, sesungguhnya adegan ini sangat menarik, betul enggak? Adegan ini sangat dramatis. Kalau ini diangkat menjadi sebuah film, saudara, maka ini menjadi satu bagian yang cukup menarik perhatian kita. Karena saudara, di dalam adegan ini ada twist yang mengagumkan. Ada semacam hal-hal tak terduga. Saudara, ketika kita mengikuti cerita ini dari awal, kita merasa bahwa Yesus akan terjebak, bahwa Yesus akan jatuh di dalam pertanyaan yang sulit dari para pemimpin agama Yahudi. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi ada sebuah twist yang mengagumkan. Ternyata Yesus malah bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Yesus yang tadinya diintimidasi, malah sekarang Yesus yang pegang kendali. Sehingga semua pemimpin agama itu satu persatu mengundurkan diri. Saudara, sedramatis apapun adegan ini, mohon jangan berhenti mengaguminya sebagai sebuah cerita saja. Sekali lagi, kisah ini mengandung pelajaran rohani yang ditunjukkan Yesus melalui sikap-sikapnya. Nah, saudara-saudara, itu yang akan sama-sama kita pikirkan dan renungkan di dalam khotbah ini. Tetapi saudara-saudara, mari pertama-tama saya mengajak kita untuk mengurai, menganalisa kejadian yang unik ini, saudara. Saudara, saya penggemar film-film yang bergenre pengadilan, yang berbau hukum, seperti Law and Order, gitu ya. Kemudian apalagi tuh film-film yang diangkat dari novel John Grisham, ya. Novel John Grisham itu khas sekali, selalu berbicara tentang pengadilan, ya. Itu sebabnya saudara, saya juga sangat tertarik dengan kejadian ini. Kenapa? Karena adegan atau kisah ini, saudara, sangat kental sekali sebetulnya tentang hukum. Ya, ada seorang terdakwa, ada para penuntut, dan Yesus di sini sebagai seorang pembela. Bagaimana pembelaan Yesus yang begitu brilian? Mari kita analisa.
Oh saudara-saudara, kejadian ini berpusat pada seorang wanita yang kedapatan berzinah, ya, kemudian dibawa ke Yesus oleh pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara-saudara, sebetulnya perzinahan adalah dosa yang amat serius di dalam hukum Taurat. Kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal 20 ayat 20, Bilangan pasal 22 ayat 22, Imamat 20 ayat 10 maksud saya, Ulangan pasal 22 ayat 22, saudara, bagi mereka yang benar-benar terbukti melakukan perzinahan, mereka harus menghadapi tidak tanggung-tanggung hukuman mati. Nah, saudara, sampai di sini sepintas lalu kesan kita adalah hukum Taurat kok begitu keras ya. Tidak ada ampun terhadap dosa perzinahan. Kalau saudara bandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, saya yakin hukum di Indonesia tidak menghukum mati mereka yang berzina, betul ya? Ya, tetapi hukum Taurat menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang kedapatan berzina. Betapa seriusnya pelanggaran ini, saudara, perzinahan ini. Akan tetapi saudara, dengar baik-baik. Sekalipun hukum Taurat begitu keras terhadap dosa perzinahan, akan tetapi ketahuilah bahwa hukum Taurat juga sangat ketat di dalam menjatuhkan vonis terhadap mereka yang dituduh berzina. Maksud saya begini, orang Yahudi tidak bisa sembarangan menuduh atau apalagi mengeksekusi seseorang yang dianggap berzina. Hukum Taurat dengan jelas memberikan pagar, prosedur, dan persyaratan yang luar biasa sulit yang harus dipenuhi agar seseorang benar-benar dinyatakan sah bersalah dalam perzinahan dan akhirnya patut dihukum mati. Salah satu syaratnya adalah harus ada minimal 2 saksi mata yang benar-benar melihat peristiwa perzinahan itu. Saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Perhatikan sekali lagi, harus ada minimal 2 apa? Saksi mata, bukan saksi telinga. Tahu bedanya, saudara? Kalau saksi telinga itu cuma begini, dengar suara berisik-berisik di semak-semak, wah ada perzinahan, nggak bisa, nggak dianggap, nggak berlaku. Dia harus melihat dengan 2 matanya sendiri adegan ranjang yang terjadi. Sudah ngerti yang saya maksud? Itu saksi mata. Kemudian saudara, kesaksian keduanya harus 100% sama alias sinkron. Tidak boleh berbeda sedikit pun detail-detail kesaksian dari 2 saksi mata ini. Misalnya ya, kalau saksi A bilang begini, perzinahan terjadi malam hari, sudah gelap, gak ada matahari. Tetapi saksi B ketika ditanya, dia bilang begini, rasanya waktu itu agak senja, saya masih bisa lihat matahari kok ketika perzinahan terjadi. Maka saudara dengan sendirinya gugur. Karena tidak sinkron. Saudara, ada sebuah kisah nyata nih ya, yang dicatat oleh sebuah dokumen Yahudi pada zaman itu, tentang seorang wanita, maaf banget ini, punten, wanitanya kebetulan namanya sama dengan semu, ya, namanya Susana, saudara-saudara. Ya, beneran ini ya, namanya Susana, ya. Dia dituduh melakukan seks terlarang di bawah sebuah pohon, ya. Akan tetapi setelah melalui proses penyelidikan, dia dibebaskan sama sekali. Tahu nggak kenapa? Karena kedua saksi mata itu bersaksi berbeda pendapat tentang ukuran daun dari pohon itu. Jadi saksi A bilang, ya mereka melakukan perzinahan di bawah pohon yang daunnya segede-gede telapak tangan. Sedangkan saksi B bilang, kagak, daunnya kecil-kecil kayak daun melinjo. Nah saudara, akhirnya si Susana dibebaskan. Karena kedua saksi ini tidak memenuhi syarat dari hukum Taurat yang harus sinkron, harus sama 100% detail-detailnya. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada kisah wanita pezina yang dibawa kepada Yesus. Kita lihat bahwa tidak ada satupun saksi mata yang dibawa oleh pemimpin agama Yahudi, betul? Artinya sebetulnya kalau kita lihat di sini saja, syarat utama untuk memvonis wanita itu sama sekali sudah tidak terpenuhi. Tidak ada saksi mata yang dibawa. Kemudian kita lihat lagi. Hukum Taurat itu tidak berat sebelah, tidak memandang jenis kelamin. Kalau saudara baca tadi referensi yang saya sudah sebutkan ya di dalam Bilangan dan Ulangan, sebetulnya pria dan wanita sama di mata hukum Taurat. Artinya pria dan wanita kalau betul-betul terbukti berzina, dua-duanya akan dihukum mati. Hukum Taurat tidak
memandang bulu. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi mari kita tengok kisah ini. Saudara, kalau engkau jeli, apa yang aneh dari kisah ini? Mirip-mirip kejadian selebgram dan selebriti yang akhir-akhir ini ketangkap karena kasus prostitusi online. Apa yang aneh dari kejadian-kejadian itu? Di mana cowoknya? Betul nggak? Lah yang namanya perzinahan kan mesti ada 2 orang. Masa perzinahan mandiri? Ya gak bisa dong. Perzinahan itu mesti cowok dan cewek, minimal ada 2, betul nggak sih? Tetapi di dalam kisah ini sekali lagi, alangkah anehnya. Kok kagak ada pria yang diarak-arak juga oleh para pemimpin agama Yahudi? Maka ada 2 kemungkinan penjelasan tentang hal ini. Pertama, bisa jadi para pemimpin agama Yahudi berat sebelah. Dia ringan, dia keras terhadap si wanita, tetapi lunak. Mereka keras terhadap wanita, tetapi mereka lunak terhadap si pria. Atau ada kemungkinan penjelasan lain yang menurut saya lebih terima ini. Bahwa sebetulnya wanita ini juga korban jebakan dari para pemimpin agama. Sesungguhnya para pemimpin agama itu sedang mengatur skenario. Ya, dia mengatur seorang pria untuk menggoda wanita itu agar berbuat zina. Jadi pria ini sebetulnya suruhan dari para pemimpin agama. Sehingga ketika perzinahan itu terjadi, maka pria itu tentu saja tidak akan disebutkan. Karena itu bagian dari konspirasi para pemimpin agama Yahudi. Hal terakhir yang kita juga perlu tahu adalah begini. Hukum hukum Taurat itu mengharuskan proses peradilan yang sah atas seseorang dengan tuduhan perzinahan. Akan tetapi para pemimpin agama jelas-jelas di dalam cerita ini melangkahi prosedur pengadilan itu. Bukannya mereka menempuh peradilan yang sah, yang memang menjadi hak dari si tertuduh. Tetapi mereka malah membawa si wanita ke hadapan orang banyak. Mengaraknya di tengah-tengah orang banyak, alias mereka mempermalukan si wanita secara umum. Yang menarik saudara, persis satu pasal sebelumnya di dalam Yohanes pasalnya ke-7 ayat 24. Tuhan Yesus sudah mengucapkan bahwa hendaknya kita mengadili seseorang dengan seadil-adilnya. Kita tidak boleh menghancurkan martabat seseorang apalagi sampai menghilangkan nyawanya bila dia belum benar-benar terbukti bersalah. Artinya sekali lagi para pemimpin agama dalam pasal 8 ini telah berbuat hal yang sangat tidak adil terhadap si wanita pezina. Saudara, sampai di sini. Maka pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa para pemimpin agama Yahudi melakukan semuanya itu? Saudara, jawabannya tidak sulit karena engkau sebetulnya bisa membaca di ayat yang ke-6. Coba perhatikan ayat yang ke-6. Mengapa mereka melakukan semuanya itu? Karena mereka ingin mencobai Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus di hadapan orang banyak. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperhadapkan Yesus kepada sebuah dilema. Apa itu dilema? Dilema artinya kita harus mengambil sebuah keadaan di mana kita harus mengambil keputusan dari 2 pilihan yang sama-sama kagak enak alias sama-sama kalau kita ambil keputusan ada salahnya. Contohnya gini, misalnya istrimu yang hamil besar melahirkan di rumah sakit tetapi terjadi komplikasi. Lalu dokter keluar dari ruang operasi sambil mengatakan begini kepada engkau sebagai suami. Bapak harus pilih, selamatkan istri atau selamatkan anak. Kita nggak bisa selamatkan dua-duanya Pak, komplikasi terlalu parah. Kalau Bapak mau pilih selamatkan istri Anda, maka anakmu pasti akan meninggal. Tapi kalau engkau ingin menyelamatkan menyelamatkan istrimu, maka anakmu akan meninggal. Betul nggak sih? Betul ya? Intinya nangkeplah gitu ya. Saudara, itu namanya dilema. Kalau kata orang Jakarta, mundur kena, nah saudara ngerti. Kiri kanan salah. Saudara, itulah dilema yang dihadapi Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat.
Seperti apa ya dilema yang dihadapi Yesus? Di satu sisi, dilema itu kan selalu ada dua ya, dua opsi begitu ya. Di satu sisi, kita tahu bahwa Yesus sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Di dalam Matius pasal 5, Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Dan Yesus sebagai orang Yahudi tulen, dia menjalankan hukum Taurat dengan setia. Dia disunat pada hari yang ke-8. Dia merayakan hari-hari raya besar dari orang Yahudi. Dia mengadakan makan Paskah setiap tahun dan sebagainya dan sebagainya. Yesus sangat menghormati hukum Taurat. Jadi, kalau keputusan Yesus adalah membebaskan wanita pezina itu begitu saja, maka pasti orang banyak akan menuduh Yesus meremehkan hukum Taurat, yang jelas-jelas menganggap serius dosa perzinahan. Sudah ngerti ya? Ini tangkap nih, ini satu sisi. Di sisi yang lain, orang banyak tahu bahwa Yesus ini sosok yang sering mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan. Dan bahkan dia adalah Yesus adalah seorang pribadi yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung. Jadi, kalau keputusan Yesus adalah menyetujui supaya wanita ini dihukum mati, maka Yesus akan dinilai tidak konsisten dengan ajarannya tentang kasih dan pengampunan. Yesus akan dianggap sebagai figur yang sama sekali tidak punya belas kasihan. Saudara nangkap? Harus nangkap dulu, ini seru nih saudara. Inilah dilema yang Tuhan Yesus sedang hadapi. Para pemimpin agama bertepuk dada dengan pongah berkata, akhirnya kami bisa mendapatkan ide yang brilian untuk menjebak si Yesus ini. Para pemimpin agama menyangka Yesus pasti kali ini kena batunya. Karena ini suatu dilema yang luar biasa susah. Tunggu dulu. Bukan Yesus namanya kalau dia tidak bisa lewati semuanya. Ya, saudara, saya waktu pelajari ini nih saudara, saya jadi heran dan saya bertanya-tanya, Yesus ini IQ-nya berapa ya? Karena pinter banget caranya nih. Coba saya jelaskan ya. Bagaimana cara Yesus keluar dari dilema ini? Pertama, ya, Yesus berkata di ayat ke-7, coba lihat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Betul? Umumnya, kita memahami kalimat ini secara luas. Seolah-olah Yesus berkata bahwa siapapun manusia yang tidak berdosa boleh menghukum orang yang berdosa. Sebetulnya bukan itu maksud Tuhan Yesus. Karena kalau memang itu maksud Tuhan Yesus, maka sebetulnya nggak boleh ada peradilan di tengah dunia ini, betul? Karena hakim sebagus apapun dia tetap orang berdosa. Ngerti yang saya maksud? Ya, dia nggak mungkin bisa menjalankan hukum. Kalau memang maksud Tuhan Yesus adalah seperti itu. Ya. Nah kalau begitu apa maksud Tuhan Yesus? Ayat 7 ini harus dipahami dalam konteks kisah ini yang tadi saya sudah panjang lebar jelaskan. Artinya saudara-saudara, sebetulnya para pemimpin agama ini ya sudah melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum Taurat dalam rangka ingin menghukum si wanita. Saya simpulkan kembali supaya saudara nggak lupa. Setidaknya mereka memiliki 4 kesalahan besar. Ya, 4 begini ya, tadi saya begini. 4 kesalahan besar ya. Yang pertama, mereka menuduh tanpa saksi mata. Artinya mereka jatuh dalam dosa fitnah. Kedua, para pemimpin agama Yahudi berkonspirasi untuk membuat si wanita berzina. Ya, wanita ini dikorbankan demi menjadi umpan menjebak Yesus. Ketiga, mereka tidak menjalankan prosedur peradilan yang seharusnya. Mereka malah membawa si wanita ke tengah keramaian orang-orang dan mempermalukan dia. Dan yang keempat, dosa yang tidak kalah serius. Mereka tidak mempunyai motivasi yang tulus untuk menegakkan hukum Taurat. Karena ayat 6 tadi sudah menyebutkan, tujuan mereka apa? Ingin mencoba menjebak Yesus. Justru merekalah yang memperalat hukum Taurat untuk menjatuhkan Yesus. Saudara, ini mirip banget dengan kejadian Ahok. Saudara ingat? Ahok waktu pidato di Kepulauan Seribu, dia nyebut ayat kitab suci. Sebenarnya maksudnya baik. Banyak orang menggunakan ayat kitab suci untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi malah dipelintir sama musuhnya Ahok. Betul nggak? Bahwa Ahok lah yang sedang menyerang kitab suci.
Sebenarnya musuhnya Ahok yang lagi memperalat kitab suci untuk menjadi dasar menuduh Ahok. Ngerti maksud saya? Saudara, itulah yang terjadi. Nah, itu sebabnya saudara ketika Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak bersalah? Itu maksudnya saudara, engkau menegakkan secara ketat hukum Taurat. Dan mereka sadar gak ada satupun dari mereka yang melakukan itu. Itu sebabnya mereka bungkam, bukan? Tidak ada satupun yang berani melempar batu ke wanita itu. Karena mereka sadar, iya ya kita salah. Mereka diskakmat sama Yesus. Ya. Disinilah Yesus membereskan bagian pertama dari dilema. Yesus sama sekali tidak meremehkan atau mengabaikan hukum Taurat. Justru Yesus malah memakai hukum Taurat untuk membuktikan bahwa para pemimpin agama telah bersalah karena sudah menjebak si wanita. Dengan sendirinya demi hukum, tuntutan, tuduhan, perzinahan harus gugur. Tapi ada bagian kedua dari dilema, yaitu reputasi Yesus sebagai seorang yang penuh belas kasihan harus dinyatakan juga dalam kasus ini. Disinilah kita melihat saat Yesus berbicara dengan si wanita pezina. Yesus memberikan apa? Pengampunan kepada si wanita. Saudara, kita mesti mengerti ya, bahwa perzinahan ini benar-benar suatu peristiwa yang terjadi ya. Itu sebabnya Yesus memberikan pengampunan. Ini benar-benar terjadi. Wanita itu benar-benar berzina. Terlepas memang wanita itu juga dijebak sama para pemimpin agama Yahudi, tetapi perzinahan terjadi. Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan Yesus merupakan ekspresi belas kasih dan cinta Yesus kepada orang berdosa. Dosa perzinahan sekali lagi sangat serius di mata Tuhan. Akan tetapi cinta Yesus jauh melebihi dosa itu. Amin. Saudara, sekarang mari kita lihat pelajaran rohaninya. Sesungguhnya kisah ini membantu kita mengenal siapa Yesus dengan lebih baik. Khususnya karakter-karakter Yesus. Dari kisah ini kita menemukan Yesus itu lembut dan sekaligus berani. Amin. Saudara, Yesus itu adalah pribadi yang lembut terhadap orang berdosa yang menyesali dosa-dosanya. Saudara, si wanita pezinah ini sama sekali tidak membela diri. Padahal, kalau betul dia berzinah karena konspirasi pemimpin agama, rekayasa pemimpin agama, maka sebetulnya si wanita punya senjata untuk membela diri, betul? Saya juga korban loh. Saya dijebak nih sama mereka-mereka nih. Nah, dia sebetulnya punya dalih untuk membela diri. Tetapi perhatikan, wanita ini tidak membela diri sama sekali. Dia sadar dirinya berdosa karena telah berzina. Apapun alasannya, dia sudah jatuh dalam dosa yang serius dan dia menyesali itu. Saudara, Yesus selalu lembut terhadap orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya kita mengikuti teladan Yesus ini? Ketika kita berhadapan dengan orang yang jatuh dalam dosa yang amat berat, apa kita? Yesus tidak mengolok-olok, Yesus tidak merendahkan, Yesus tidak memojokkan, Yesus tidak menghina si wanita karena dosanya. Maka kita pun harus seperti Yesus. Amin. Jangan berlagak sok suci dan jauh lebih hebat di hadapan orang yang sedang jatuh dalam dosa. Jika kita secara sengaja atau tidak sengaja malah mempermalukan orang yang jatuh dalam dosa, maka saudara sebetulnya bukan lebih mirip dengan Yesus, saudara lebih mirip sama para pemimpin agama Yahudi. Yang jelas-jelas mempermalukan si wanita pezina. Yang kedua, Yesus adalah sosok yang berani. Yesus bukan sosok yang lembek. Dia berani mengkonfrontasi para pemimpin agama demi menegakkan keadilan bagi si wanita pezinah yang tidak berdaya itu. Saudara, kalau engkau membaca di ayat 6 dan ayat 8, ada satu perilaku Yesus yang misterius menurut saya. Saudara, baca ayat 6 dan ayat 8. Ketika orang banyak berbondong-bondong, ya, mereka membombardir Yesus dengan pertanyaan. Hei, apa yang kita mesti lakukan terhadap wanita ini? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Ya, apa pendapatmu? Banyak nih orang-orang lagi berteriak-teriak nih. Tahu nggak Yesus ngapain? Santai bro. Ya. Dia bangun
Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ayo lempar batu kepada wanita ini. Diam. Tapi kami minta kamu yang pendapat dong, ini wanita ini harus diapain? Dia duduk lagi, dia nulis lagi tuh Tuhan Yesus tuh. Saudara, menarik sekali menurut saya ini. Saudara, banyak spekulasi sebetulnya Yesus nulis apaan. Injil tidak katakan. Nanti ya ketemu Tuhan Yesus kita tanya, waktu itu lu nulis apaan sih? Ya. Tetapi saudara, ada satu hal yang menarik buat saya. Ketika saya membaca kisah ini, saya jadi langsung teringat dengan adegan ala-ala film silat. Saudara tahu nggak film silat tuh ya, kan sering tuh ya ada adegan seperti ini nih. Si pendekar, jagoannya nih ya, lagi duduk di kedai makan bakpao sama minum teh. Tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah 20 orang membawa golok, kampak, tombak, dan benda-benda tajam lainnya. Kelilingin si pendekar. Wah, gitu ya, mengancam si pendekar. Namanya juga pendekar. Orang banyak kelilingin dia. Tetap aja dia makan bakpao, betul nggak saudara? Ya kan? Dia kagak panik, tetap dia menyeruput tehnya. Gitu ya, santai aja. Ini keberanian yang luar biasa. Amin. Dia tidak panik. Dia tetap kendalikan dirinya. Itu kira-kira yang Yesus lakukan. Ya, saudara ngerti? Yesus nggak panik. Ratusan orang datang ke dia, nuduh dia, mojokin Yesus, maksa Yesus jawab. Santai aja dia nulis di tangan. Emang gue pikirin, gitu kan? Berani dia. Nah, saudara-saudara, itulah yang harus kita juga ikuti dari teladan Yesus. Kita harus berani ya, membela orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Saudara, keberanian adalah salah satu karakter Yesus yang jarang kita khotbahkan. Betul? Kalau kita dengar kata karakter Yesus, langsung kita berpikir, wah kerendahan hati, wah belas kasihan, wah apalagi, ya itulah saudara bisa sebut. Tapi jarang kita sebut keberanian ya. Padahal keberanian adalah juga karakter Yesus yang penting. Hal lain yang kita juga bisa lihat dari diri Yesus melalui peristiwa ini adalah dia mengampuni dan sekaligus menuntut. Itulah yang dikatakan Yesus kepada si wanita berzina di ayat 11. Aku tidak menghukum kau, artinya Yesus mengampuni. Tetapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya Yesus menuntut si wanita itu supaya menjadi seseorang yang lebih baik. Saudara, ini keseimbangan yang luar biasa. Ya, dan bagi saya inilah konsep anugerah yang lengkap. Anugerah itu selalu memiliki dua sisi. Sisi pertama kita diampuni dari dosa dan kebobrokan kita, tetapi ada sisi yang kedua yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilupakan. Bahwa kita juga didorong dan diarahkan oleh Allah untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah anugerah. Sayangnya seringkali kita hanya fokus pada sisi pertama dari anugerah Allah. Kita cuma taunya kita diampuni, ya kan? Kita melupakan sisi kedua dari anugerah Allah. Dengar baik-baik jemaat GKBJ Depok, anugerah Allah selalu mengandung kehendak Allah agar kita bertumbuh dan berubah. Amin. Saudara, mengampuni dan menuntut tidaklah bertentangan. Keduanya justru berasal dari satu sumber yang sama, yaitu cinta Allah kepada manusia berdosa. Karena Allah begitu mencintai kita, maka dia mengampuni kita. Dan karena Allah mencintai kita, maka dia tidak rela kita terus-menerus dalam keadaan diri kita yang rusak. Dia mau kita berubah. Dia mau kita keluar dari dosa. Dia mau kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Amin. Saudara-saudara, izinkan saya menutup khotbah ini dengan memberikan beberapa butir aplikasi. Yang pertama, saudara-saudara, siapapun yang merasa dirimu sangat rusak karena dosa, segera datang kepada Yesus untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menolak dan membuang siapapun, sekalipun dia sudah berdosa berat dan besar. Kalimat Yesus kepada si wanita berzina juga kalimat yang sama kepada setiap kita. Aku tidak akan menghukum engkau, Jimmy. Saudara-saudara, selama kita mengakui dan menyesali dosa kita,
maka Tuhan Yesus pasti akan memberikan pengampunan yang total kepada kita. Saudara, jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Seringkali kalau kita melakukan dosa, kita cenderung apa saudara? Blame shifting. Kita melempar kesalahan. Kenapa saya menempeleng istri saya? Iyalah, maklumin saya dong. Saya dari keluarga broken home. Dulu saya juga waktu kecil saya suka melihat papa saya gampar mama saya di depan mata saya. Itu tertanam di hati saya. Saya melihat mama saya disiksa terus-menerus oleh papa saya. Nah, kalau sekarang saya tumbuh dewasa jadi seorang pria yang juga suka menempeleng istri, maklumin saya dong. Itu bukan 100% salah saya. Itu namanya blame shifting. Itu namanya saudara membela diri dengan melemparkan tanggung jawabmu kepada orang lain. Saudara, kalau engkau salah, itu tetap salah dan akui itu di hadapan Tuhan. Amin. Maka engkau akan mengalami karakter lembut dari Yesus yang mengampuni dirimu. Seperti lagu Amazing Grace, you will listen to the sweet sound of forgiveness. Engkau akan mendengarkan suara manis pengampunan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Matius 12 ayat 20, Yesus mengutip kalimat dari perjanjian lama, buluh yang patah, terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, artinya apa? Orang yang sudah babak belur karena dosa, tidak akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus, selama engkau sungguh-sungguh datang dengan hati yang menyesal dan bertobat. Amin. Yesus akan memulihkan keadaanmu. Bukan saya yang berjanji, tapi Dia. Aplikasi yang terakhir. Kita tidak bisa menghentikan kebiasaan dosa hanya dengan ketaatan pada hukum. Tetapi sadarilah, kita bisa menghentikan kebiasaan dosa hanya dengan penghayatan atas anugerah Allah dalam Kristus. Saudara, kalau engkau hanya bergantung pada ketaatanmu atas hukum, maka kemungkinannya cuma dua. Kalau engkau berhasil, engkau jadi orang sombong, engkau merasa diri superior, engkau merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Kalau engkau gagal, engkau akan menjadi orang yang minder, engkau akan menjadi orang yang rendah diri, engkau akan menjadi orang yang merasa tertuduh. Kalau engkau hanya berdasarkan ketaatan pada hukum. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh berdasarkan pada anugerah Allah. Saudara-saudara lihat yuk, ayat 11 sekali lagi. Perhatikan urutannya. Yesus berkata apa? Aku tidak menghukum kau, pergi jangan berbuat dosa lagi. Betul? Urutannya perhatiin. Anugerah dulu, baru kita menaati Tuhan. Betul? Tuhan Yesus tidak bilang begini, hey, gua kasih lu 1 bulan, tunjukin ke gua lu gak berbuat dosa lagi. Akhir bulan lu datang ke gua, baru nanti gua putusin gua ampunin lu apa enggak. Yesus gak ngomong gitu. Yesus langsung di awal kasih blank check, lu gua ampunin. Tapi sejak saat ini jangan berbuat dosa lagi. Saudara, anugerah Allah harus menjadi sumber, harus menjadi dasar, harus menjadi titik pijak, harus menjadi awal dari ketaatan kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan menerima anugerah Allah, maka kita akan memiliki cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah motivasi terkuat untuk kita taat kepada Tuhan. Amin. Saudara, sebagai penutup, saya ingin memperlihatkan kepada saudara cuplikan dari film lama tahun 1965, The Greatest Story Ever Told. Ini adalah film biografi tentang Tuhan Yesus. Ya, pemerannya adalah Yul Brynner itu yang palanya botak itu yang terkenal. Ya, saudara akan lihat adegan ini. Ini adegan diambil dari kisah kita. Ya, Yesus dengan si wanita pezina. Oke? Nah, kita lihat. Nah, saya minta saudara begini, perhatikan ya apa yang Yesus lakukan terhadap batu yang ada di tangannya. Kelihatannya remeh, tapi ini akan menjadi penutup khotbah saya. Ya, mari kita saksikan cuplikan ini. Tidak lama, hanya 1 menit lebih sedikit. Ini dalam bahasa Inggris. What has she done to deserve this? She was caught in the act of adultery. Pemimpin Is this true?
You have judged her rightly. She is guilty of adultery. The law calls for her to be stoned. Yes. Let him among you who is without sin cast the first stone. Why do you treat this woman so? Batu adalah simbol dari hukuman terhadap dosa yang dilakukan oleh si wanita ini. Saudara-saudara, seharusnya wanita inilah yang menerima hukuman itu. Harusnya wanita inilah yang dirajam mati dengan lemparan batu. Akan tetapi perhatikan, Yesus pun tidak melempari wanita ini dengan batu. Sebaliknya, Yesus melempari batu ke arah siapa? Ke arah dirinya. Dia melempari batu itu ke kakinya sendiri. Saudara-saudara, bagi saya kejadian adegan yang kelihatannya remeh ini memperlihatkan sebuah hal yang sangat indah. Yesuslah yang akan menanggung hukuman dosa si wanita pezinah ini kelak di atas kayu salib. Dan bukan hanya dosa wanita itu, dosa saya dan engkau, Yesus tanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya anugerah pengampunan dan pemulihan dari Tuhan sekarang tersedia bagi setiap kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh menyesali dosa kita. Setiap kita yang sungguh-sungguh sadar aku berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, engkau akan mendapatkan Yesus begitu lembut kepada dirimu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh kagum kepadamu Yesus. Sekalipun Engkau adalah satu-satunya pribadi yang berhak menghukum, menghancurkan orang berdosa. Tetapi malah Engkau memilih untuk menanggung hukuman dosa manusia berdosa, sehingga kami sekarang boleh menerima keselamatan, anugerah pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan tidak menjadi hal yang klise di dalam hidup kami, tetapi benar-benar terus-menerus ketika itu mengisi pikiran dan hati kami, itu menggairahkan kami untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.